salah satu Pak Haji, hebatnya Allah Al-Musawwir itu, ada nggak yang sama Pak susunan gigi orang? Dia bilang nggak ada Pak Ustaz. Saya sudah banyak membuat gigi palsu, nggak ada yang sama. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita. Asma Allah yang berikutnya adalah Al-Jabbar. Jabbar itu secara makna harfiah bisa diartikan memaksa. Kalau dalam kalimatnya itu adalah Al-Mumfidhu li awamirihi wal muslihu li su'uni ibadihi. Jadi al-mumpiz itu adalah merealisasikan, melaksanakan seluruh perintah-perintah dan memperbaiki bagi keadaan hambanya. Itu Jabbar. Jadi Allah itu mampu mewujudkan, memaksa apapun yang dia ingin wujudkan dari seluruh perintah yang dia berikan kepada makhluk, utamanya adalah hamba-hambanya. Dan perintah itu juga bisa dia melakukan perbaikan, menjaga muslim ya bagi perkara-perkara hambanya. Itu Jabbar. Huwal Jabbar, Allah yang Maha Jabbar. Kemudian adalah Al-Mutakabbir, adalah dari kabura, besar. Maksudnya apa ini? Dia al-munfaridu bi sifatil azmah, sendiri dengan sifatnya yang agung. Tidak ada tandingan bagi Allah, tidak ada bandingan bagi Allah ya, itulah Allah itu yang mutakabbir. Kalau hari ini banyak orang besar, apakah besar pengaruhnya, besar kekuatannya, besar harta dan fasilitas asetnya, tapi Allah itu mutakabbir. Tidak ada yang bisa menandingi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah huwal mutakabbir. Jadi kalau kita melihat ada orang yang besar pengaruh dan kekuasaannya, itu adalah sedikit bila dibandingkan dengan al-mutakabbirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kemudian al-khaliqu, ini biasa ini kita dengar, Al-Khaliq, sang pencipta. Bagaimana bentuk dan maksudnya itu? Adalah Al-Mujidu, yang mengadakan, lil makhluqat min ghairi aslin. Jadi Allah itu bisa menciptakan tanpa asal usul, tanpa rekayasa. Jadi tanpa sebab musabab Allah itu bisa menciptakan. Nanti ini berkaitan dengan Al-Bari, sama artinya Bapak Ibu, menciptakan juga. Tapi bedanya, kalau Al-Khaliq, Allah menciptakan tanpa asal, tanpa sebab. Tapi kalau Al-Bari, Allah itu menciptakan yang ada padanya asal. Manusia dari tanah, gitu ya, jin dari api. Itu semuanya menunjukkan kebesaran Allah SWT. Allah itu huwal Khaliq, Allah itu huwal bari. Dua-duanya itu menciptakan, dan semua itu bisa Allah lakukan, baik ada asal usulnya, ada sebabnya atau tidak. Allah huwal khaliqu, Allah huwal bari. Ketika Allah menciptakan baik Allah huwal bari atau Allah huwal khaliq, Allah juga al-musawwir. Dari surah, menggambar, melukis bisa, membentuk. Jadi Allah membentuk. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, bagaimana ciptaan bentuk Allah, ya, ciptaan bentuk banyak. Manusia saja itu banyak bentuknya. Mohon maaf tidak menghinakan atau merendahkan. Coba kita ras orang Melayu dengan orang Papua, gitu, berbeda. Tapi kita harus yakin bahwa manusia itu biasa diketahui. Siapa yang membentuk itu? Allah. Kita dengan ras orang-orang Eropa yang kulitnya putih, rambutnya pirang, orang Afrika yang rambutnya krimul, ya gitu Pak. Allah wal musawwir. Allah yang membentuk rupa itu. Bagaimana menerjemahkannya itu? Maksudnya al-mu'ti,
likulli syai'in suwarahu tamayyazu an ghairi. Allah yang membentuk rupanya dan membedakan dengan yang lain. Coba perhatikan Bapak Ibu, wujud kita manusia saja itu banyak yang berbeda. Jangankan kita, saudara yang terlahir kembar saja itu sidik jarinya nggak serupa, ukuran telinganya nggak sama, susunan geraham gigi ini nggak serupa Pak. Saya ada kebetulan kenalan ya. Saya bilang salah satu Pak Haji, hebatnya Allah Al-Musawwir itu, ada nggak yang sama Pak susunan gigi orang? Bilang nggak ada Pak Ustaz. Saya sudah banyak membuat gigi palsu, nggak ada yang sama. Jadi bagaimana Bapak mengukurnya? Saya dengan perasaan, feeling kalau kita sekarang ya, membuat gigi palsu itu supaya orang nyaman. Tapi nggak ada yang sama Pak, nggak ada yang sama. Kornea mata nggak ada yang sama. Nah, sekarang kan banyak Pak. Ini jemaah haji yang berangkat biometrik dia pakai mata gitu. Kalau kita sekarang mau buka banking, baik bank-bank itu sudah menggunakan, yang terbaru sudah menggunakan biometrik, palingkan ke kanan, palingkan ke kiri. Artinya apa ini? Untuk menjaga keamanan supaya tidak mudah di hacker oleh orang lain gitu ya. Membuka HP kita itu harus pakai biometrik. Allah yang membentuk rupa itu dan menciptakannya berbeda dengan yang lain, itu Al-Musawwir. Nah, jadi kalau boleh itu menjadi semakin menguatkan keyakinan kita kepada Allah ya. Allah itu bukan sekedar menciptakan dari yang ada asalnya, menciptakan yang tak ada asalnya, tapi Allah juga membentuk yang berbeda satu dengan lainnya. Contoh yang sering kita lihat dan kita rasakan, sidik jari satu orang pun tak pernah sama dengan yang lain. Hari ini ada 7 miliar penduduk dunia, tidak ada satu pun yang sama sidik jarinya. Coba bayangkan Pak, bagaimana Allah menciptakan ukiran sidik jari kita ini. Subhanallah, maha dahsyatnya Allah dalam menciptakan ciptaannya itu, bahkan menciptakan bentuk-bentuk yang sempurna, berkaitan. Sederhana memang, tapi kalau kita renungkan, subhanallah, wajah kita ini saja Bapak Ibu letak antara mata dengan hidung, hidung dengan mulut. Coba kita berandai-andai mulut itu di atas hidung, gimana Bapak Ibu? Tidak kebayang gitu. Jadi Allah itu bukan hanya menciptakan berbeda dari bentuk yang lain, tapi juga sesuai. Belum nanti makhluk-makhluk yang lain yang kalau kita buka itu kita kadang-kadang tersenyum melihat bentuk-bentuk hewan dan segala bentuknya. Ada yang jikra kalau datang musuh, landak. Ternyata landak itu siapapun nggak berani Pak. Ular berbisa pun nggak berani mengganggu landak. Kalau otomatis keluar apanya pengamannya itu, terenggiling yang dia kalau dia ingin selamat dari predator itu dia berguling-guling, bulatkan dirinya hilang gitu ya. Subhanallah. Maka Allah menciptakan yang tidak sama, juga menciptakan yang cocok apapun ciptaan itu. Mungkin contoh yang paling dekat karena memang kita adalah manusia, penciptaan yang ada pada diri kita. Jadi Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Tiga ini terkaitkan dengan penciptaan yang berbeda penekanan maknanya, dan itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada yang sudah kita bahas di awal, ma'rifatullah itu bisa dengan nazar wal aqal, yang kedua asma wa sifat, dan kita sudah menjelaskan apa itu Al-Khaliq, apa itu Al-Bari, apa itu Al-Musawwir, yang ketiga-tiganya itu sama menciptakan dan membentuk, tapi berbeda detail makna yang bisa dipahami dari sifat-sifat Allah tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian masuk kita kepada Al-Ghaffar. Jadi kalau Ghufran itu ampunan, kalau Al-Ghaffar itu maha pengampun. Makanya dalam bahasa Arab itu ada namanya sigat mubalaghah, kalimat untuk mengkuatkan dan menghebatkan. Jadi kalau ghafir itu biasa Pak, walaupun dalam Al-Quran banyak ghafiruz dzunub, tapi kalau Ghaffar itu sudah maknanya tinggi.
Maha Pengampun kali, kira begitu. Ya, Al-Ghaffar. Allah itu Ghaffar. Apa Ghaffarnya Allah? Kasirul maghfirah, banyak pengampunan, wasitrul dzunub, dan menutupi dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu, Allah itu bukan hanya mengampunkan dosa kita, tapi menutup dosa kita. Maka renungi Bapak Ibu, Allah itu bukan hanya mengampunkan dosa kita, tapi menutup dosa kita. Dan setiap perbuatan dosa itu malu kita Bapak Ibu, ya, kita malu. Dan Allah menutup dosa itu. Jadi bukan hanya mengampunkan, tapi menutup setiap hal-hal yang terkait dengan perbuatan dosa kita. Itu Ghaffar. Sehingga tidak ada yang tahu Pak, kecuali kita dan Allah. Makanya kalau kita mendoa, ya Allah, doa Allahumma gfirli, ampunkanlah dosaku. Maknanya apa itu? Ampunkan dosaku dan tutupi aib dosaku. Gitu. Jadi Ghaffar itu menutupi aib dosa kita. Pastilah tidak ada yang bisa menghindari tanpa terkecuali dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik kita sadar atau tidak sadar. Jadi Ghafarnya Allah itu, Allah mengampunkan dosa kita dan menutup aib dosa kita.